listrik dari PT PLN seperti itu Ibu. Dan waktu tugas Pak Farudin, saya menjelaskan terkait upaya untuk penghematan energi yang dilakukan. Oke. Iya, Saya sudah sebenarnya udah melihat juga materi Pak Farudin, sebagian besar kalau nggak salah LCA ya, life cycle analysis, life iya cycle Bu, benar. assessment. Iya, untuk materi tersebut itu diberikan Pak Farudin di pertemuan terakhir beliau. Oke, sip. Iya, Sip. Berarti ini yang untuk mata kuliah ini formatnya Mas Tobi ya? iya benar sekali Bu. Oke. Kira kalau itu eh ya sebelum kalau dari Pak Farudin kemarin saya sedikit melanjutkan ya. Eh, kan ada LCA, ada energi. Nah, untuk jenis energi yang dibahas oleh pertemuan yang diberikan Pak Farudin apa saja sebelumnya? Kalau untuk perihal jenis energi yang dijelaskan oleh Pak Farudin melalui materi yang sudah dipaparkan itu ada beberapa Ibu, untuk termasuk energi fosil seperti Mm-mm. minyak begitu juga dijelaskan, kemudian juga untuk energi terbarukan seperti penggunaan dari panel surya, kemudian juga geothermal dan Mm. turbin atau udara itu juga sempat dijelaskan seperti itu Ibu. Hydro itu juga sempat dijelaskan, biomasa juga sempat, Oke, sip. penggunaan energi hidrogen juga sempat juga. Oke, sip. Berarti Pak Farudin udah memberikan apa ya istilahnya pengantar untuk berbagai jenis sumber energi yang dipergunakan di industri gitu kan. Iya, Oke, kalau gitu sekarang kita akan melihat ya sebenarnya seberapa green energi yang dikatakan green energi itu. Kalau menurut misalnya selain Mas Tobi yang lain boleh menjawab yang dimaksud green energy itu apa? Apakah yang selain non fosil atau bagaimana? Monggo silahkan. Menurut Anda deh, green energy itu apa contohnya? izin menjawab Bu. Izin menjawab, kalau untuk menurut saya mengenai green energy itu merupakan energi yang ramah lingkungan yang berasal dari sumber alami terbarukan Bu. Seperti itu, yang mana dalam sisi penggunaan ataupun juga pengaplikasiannya itu tidak memberikan emisi yang berlebih atau emisi yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan itu sendiri. Seperti itu. Oke, yang lain boleh kasih contoh? Izin menjawab, Bu. Hmm, Menurut saya energi hijau sendiri itu energi seperti surya, surya, angin, air, dan panas bumi, Bu. Jadi dampak lingkungan yang ditimbulkan itu minim, minim atau bisa dikatakan nol mungkin ya, Bu. Tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, Bu. oke, yang lain lagi? Monggo dipersilahkan. Ada yang punya pendapat lagi tentang seberapa green energi itu? Izin menjawab, Bu. Oke, monggo. Jadi untuk green energy benar yang dikatakan oleh Mas Tobi dan Mbak Novi. Jadi Hmm, green energy ini energi yang dihasilkan dari sumber daya alam yang ramah lingkungan. Itu yang tadi dijelaskan dari energi terbarukan seperti penggunaan panel surya, PLTS, kemudian geothermal, solar, biofosil gitu. Jadi hmm. arti dari green energy ini itu energi yang tidak merusak lingkungan, Bu. Jadi untuk minimalkan eh, penghasilan polusi atau emisi gas rumah kacanya seperti itu. Oke, tadi sempat menyebutkan juga energi terbarukan ya. Nah, kalau saya boleh tahu, menurut pendapat Anda kan kita semua orang kan punya pendapat sendiri-sendiri ya. Maksud saya, beberapa orang itu, beberapa sumber, beberapa ahli ekspor atau bahkan pribadi sendiri itu mempunyai definisi yang berbeda-beda. Misal kalau kita bilang terbarukan, nah, eh, apa sih?
menurut Anda bentuk energi terbarukan itu dan kenapa itu disebut terbarukan? Silakan. Izin menjawab boleh Bu? Boleh. Kalau menurut saya kenapa dikatakan energi terbarukan ya pasti dalam prosesnya itu sendiri pun kita tidak perlu memakan cukup waktu lama dan recovery-nya pun tidak seperti kayak tidak terbarukan itu kan butuh waktu lama untuk dapat dihasilkan. Contoh misalnya fosil itu kan perlu jutaan tahun untuk bisa mendapatkannya. Makanya kenapa dibilang terbarukan untuk mendapatkannya itu sendiri tidak memerlukan waktu yang cukup bisa dikatakan cukup singkat untuk mendapatkannya. Seperti itu sih, Bu. Oke, kalau menurut Pak Syahrim seberapa singkat itu? Eh, Contoh misalnya kita membutuhkan untuk sinar matahari ya, tentu itu kan bisa terus-menerus ya, Bu. Jadi berapa singkatnya tergantung dari eh, energi yang terbarukan yang kita ingin tinjau di sini. Misalnya itu tadi, kalau misalnya air, kita kan pakai energi terbarukan untuk sumber energi listrik. Tentu air itu bisa didapatkan selama proses eh, air itu sendiri ada gitu. Seperti itu sih, Bu. Oke, kalau kita boleh bilang berarti kan kalau tenaga surya ya dari matahari seberapa sering mungkin 12 jam gitu, 12 jam siang, 12 jam malam, tinggal tunggu aja 12 jam berikutnya udah ada energi terbarukan. Benar tadi dibandingkan dengan energi fosil kalau kita bilang apakah fossil fuel atau minyak bumi terbarukan, cuman lamanya ratusan tahun atau jutaan tahun gitu. Kalau kita bilang ketersediaan, misal matahari itu sinar matahari tersedia di Indonesia tuh ya tiap hari tersedialah, berarti kan hampir 12 atau 13 jam kita akan mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup alias dia akan apa istilahnya continuous sifatnya selalu ada. Tapi itu sebenarnya nggak akan saya bilang selalu ada. Nah itu nanti tentang continuity dari sumber energi. Gitu. Jadi ini untuk kontennya kita akan melihat dulu energi versus power. Gitu. Kalau ini kan kalau boleh tahu sebelumnya Pak Syahri dulu S1-nya apa Pak background-nya? Kesmas K3, Bu. K3. Kalau Pak Thomas Tobi ini Kalau saya dulu S1-nya perikanan, Bu. perikanan. Oke. Iya. Kalau Pak Rashid Saya teknik lingkungan, Bu. oke. Mbak Novi Saya teknik lingkungan, Bu. teknik lingkungan juga. Oke, habis. Siapa lagi tadi? Mohon maaf, suara Ibu Sally tidak masuk di perangkat kami, Bu. Oh, sorry kepencet. Oke, yang ini berikutnya kan ini sebenarnya basic fisika ya, energi versus power. Energi adalah kapasitas untuk melakukan suatu work itu apa ya bahasa Indonesia ya? Atau memproduce heat yang di sini sebenarnya bukan heat panas dingin yang satuannya apa namanya temperatur, bukan Kelvin, bukan Celsius, bukan Fahrenheit, tapi ini sebenarnya kalau di fisika kita waktu SMP SMA itu dia bahasanya kalor, unitnya adalah apa ya kalau nggak salah joule.
gitu. Sorry, joule itu untuk energi. Kalau yang heat ini unitnya, astagfirullah, lupa saya. Pokoknya bukan yang temperatur, yang satunya lagi. Sorry, saya lupa. Kalau di rumus fisika itu lambangnya Q. Kalau temperatur itu kan lambangnya T besar. Tapi kalau heat yang ini lambangnya Q. Saya kok lupa, nanti saya cek lagi. Jadi bentuk energi bisa disimpan atau berubah bentuk kalau kita dulu di SMA menjadi bentuk lain. Jadi bentuk energi ada energi chemical, thermal, electrical, kinetic. Kalau masih ingat, unitnya adalah joule pada satuan internasional, atau boleh juga menggunakan kilowatt hours. Kalau sering beli ini kan token PLN, nah itu pakainya kilowatt hours. Jadi kilowatt hours itu lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum daripada joule. Tuh. Kemudian kita juga ada power. Nah, kalau energi ini dalam satuan joule, power itu adalah rate di mana energi digunakan atau ditransfer atau diubah ke bentuk lain per unit time. Jadi power itu adalah rate energi per waktu. Makanya unitnya atau satuannya adalah watt, di mana 1 watt adalah joule per second. Jadi seberapa banyak energi yang digunakan per detik itu pakainya watt. Makanya nanti ketemunya kWh, kilowatt hours. Jumlah power yang digunakan dikalikan waktu. Nah, itu yang perlu kita samakan persepsi. Jadi kalau kita ngomongin energi, satuannya paling gampang kita pakai joule dan kilowatt hours. Tapi power ini watt gitu. Jadi nih power, watt atau kilowatt, dia menunjukkan rate di pemakaian energi pada beberapa periode waktu tertentu gitu. Sedangkan kalau energi itu adalah akumulasi dari penggunaan power ini. Lampu kita di 5 watt dinyalakan selama 1 jam. Berarti dia menggunakan berapa banyak energi. Lampu ini selama 1 jam mengkonsumsi 5 watt hours energi gitu. Jadi kalau kita bilang energi, kita akan ngomongin yang atas ini. Kenapa ini penting? Karena karena akan digunakan untuk mengkalkulasi energy efficiency planning, kemudian untuk mereduksi operational cost, juga assessing tadi ya renewable energy feasibility. Misal kalau kita pakai coal batu bara versus menggunakan misalnya tadi panel surya ya. Nah, kalau pakai batu bara itu menghasilkan berapa kWh, kalau pakai panel surya menghasilkan berapa kWh dengan dengan modal yang hampir sama. Nah, itu ada feasibility study-nya sendiri gitu. Oke. Nah, kita semua tahu kenapa renewable energy sources sangat penting. Kenapa saya tulisnya RES, Renewable Energy Sources, adalah sumber energi terbarukan yang tadi sudah kita bahas di awal, sinar matahari atau tenaga surya, kemudian tenaga bayu atau angin, kemudian dari air dan wave, tidal wave. Tidal wave itu apa? Gelombang di laut. Kemudian ada apalagi biomas. Kemudian kalau hidrogen itu memang keahliannya Pak Farudin. Itu adalah semuanya sumber energi. Apakah terbarukan? Terbarukan. Termasuk fossil fuel, iya terbarukannya tapi ratusan tahun. Jadi itulah kenapa seperti yang dikatakan Pak Syahri tadi, fossil fuel itu tidak kita masukkan ke RES karena terbarukannya terlalu lama. Gitu. Environmental benefit jelas, mengurangi emisi CO2. Apakah benar? In general kita tahunya kalau kita pakai tenaga, misalnya mobil listrik, dia kan nggak akan istilahnya mobilnya nggak akan berasap. Nah, itu berarti mengurangi emisi CO2 dong.
bisa gitu. Kemudian sustainability. Nah, ini infinite supply dibandingkan fossil fuel. Jadi fossil fuel itu kan minyak bumi itu kan ditambang ya so far selama ini. Nah, tinggal apa namanya, kalau kita melihat fenomena terkini perang dunia hampir ketiga, sebenarnya bukan perang dunia ketiga, di perang kita masih bilang perang teluk, itu kan masalah utamanya juga oil reserve gitu. Kenapa dikatakan oil reserve? Karena itu adalah cadangan minyak yang dipunyai oleh suatu negara gitu. Berarti kan setiap negara itu punya cadangan minyak. Nah, inilah yang kita bilang kenapa nggak terbarukan. Kalau ini habis ya udah selesai, gitu kan. Berarti suplainya tidak infinite atau tidak apa ya? Infinite kan limitless. Suplainya terbatas. Apakah bisa di-renew lagi? Apa tadi namanya fossil fuel bisa, tapi kan kita harus menunggu ratusan tahun gitu. Nah, berarti kita nggak akan memasukkannya ke dalam renewable energy sources karena suplainya terbatas. Yang berikutnya ada juga energy independence, reduce reliance on imported fuels. Nah, ini lagi kembali ke isu oil reserve yang kalau kita melihat berita, misalnya Iran menghentikan pergerakan kapal minyak yang melewati Selat Hormuz. Nah, itu berarti kenapa renewable energy resources itu penting supaya kita bisa independen dari oil gitu. Apakah Indonesia punya cadangan minyak? Punya, tapi kan nggak sebesar negara yang di daerah teluk atau tidak sebesar Amerika. Amerika itu punya cadangan minyak yang cukup besar. Nah, tapi mereka keep gitu. Kayak kalau misalnya apa sih namanya? Kalau di pasar disimpan gitu loh, ditimbun gitu gampangannya. Nah, kenapa kita harus mulai memperhatikan renewable energy sources? Karena ini untuk supaya kita bisa independen dari imported fuel gitu. Next, economic growth. Jadi yang efek berikutnya adalah creates green jobs. Dulu kalau mungkin nggak dulu ya, sampai sekarang yang lulus dari teknik tambang itu kan terkenal serapan tenaga kerjanya cukup tinggi, kemudian gaji starternya cukup tinggi. Nah, sekarang shifting karena ada renewable energy sources, apakah pekerjaan ini akan ditinggal? Nggak selalu, tapi kita akan menimbulkan pekerjaan yang lebih green dalam tanda kutip. Meaning bukan pekerjaan yang green, tapi related to green energy. Nah, jadi memang sekarang saya nggak akan bilang kalau kita akan 100% independen dari minyak bumi. Oh, no, itu nggak benar. Kita akan pelan-pelan shifting ke renewable energy sources. Jadi yang dipentingkan bukan change, bukan membalikkan telapak tangan, tapi transition dari fossil fuel ke renewable energy sources. Nah, itu nanti ada sendiri. Nah, disitulah green jobs ini keluar. Kalau boleh tahu, misal menurut Anda, green jobs ini apa aja sih? Yang dari minyak bumi ke energi terbarukan. Kan menimbulkan pekerjaan baru yang lebih green. Menurut Anda, pekerjaan baru apa yang akan muncul di sini? Izin menjawab, Bu. Kalau untuk terkait green jobs, mungkin kalau untuk perihal pengetahuan saya, karena itu terrelasi dengan energi terbarukan, bisa jadi itu profesi-profesi seperti teknisi panel surya, kemudian juga spesialisasi eksplorasi panas bumi, atau mungkin ahli pertanian perkotaan ya, atau urban agriculture begitu. Lalu juga perencana transportasi publik yang menggunakan transportasi renewable energy seperti electric vehicle. Lalu juga ada
Ecopreneur juga, Bu, seperti itu. Ecopreneur itu menarik. Apa itu ecopreneur? Kalau menurut yang Anda tahu. Terkait ecopreneur, kalau untuk menurut saya ecopreneur adalah pengusaha tapi yang wirausahawan tapi yang menciptakan bisnis itu yang ramah lingkungan atau berkelanjutan, yang menggabungkan antara profit dan tanggung jawab lingkungan juga, Ibu. Dalam artian profit itu diperoleh oleh ecopreneur tersebut tapi juga tetap memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan itu sendiri. Mungkin sebagai contohnya bisa seperti meminimalkan Contohnya, limbah begitu. jadi ahli-ahli limbah menurut Anda ecopreneur juga dong? Kalau untuk ahli limbah, ya mungkin bisa jadi ya, Bu ya. Oke. Um, kebetulan background saya arsitek dan konstruksi. Jadi sekarang ada apa istilahnya inovasi terbaru saat ini yang cukup sebenarnya udah agak lama, cuman pasar yang masih belum menerima itu adalah recycled material. Misal membuat aspal yang lebih green, membuat green dalam tanda kutip yang apa istilahnya nggak sepanas itu, karena kan aspal itu kan panas. Jadi ada banyak penelitian terkait material aspal, paling gampang gitu. Kemudian kalau saya memang saya bukan penelitian bukan material ya, tapi penelitian saya lebih ke fasad bangunan. Jadi selama ini kan negara kita relied on batu bata. Jadi paling banyak dipakai batu bata. Shifting sedikit ke hebel. Hebel itu yang bata putih kalau Anda tahu. Bata putih itu harganya lebih murah daripada harganya lebih mahal daripada bata merah. Tapi harga materialnya lebih mahal, tapi ketika dibangun itu lebih cepat. Jadi dia akan menghemat menghemat labor cost. Kemudian penelitian berikutnya, manakah yang lebih sustainable antara bata putih dan bata merah? Ternyata carbon footprint-nya lebih banyak bata putih daripada bata merah. Tapi yang lain mengatakan carbon footprint-nya lebih banyak bata merah. Begitu. Kenapa? Karena penghitungannya tergantung ya. Misal bata merah itu saya mau membangun rumah. Bata merahnya itu didapatkan dari paling dekat mana, misalnya Kudus gitu. Tapi kalau hebel, saya mau pakai bata ringan, bata putih itu tadi, bata putihnya diambil dari Jogja. Dalam hal ini pasti lebih green yang bata merah. Nah, itu contoh green jobs juga dalam bidang konstruksi dan arsitektur gitu. Oke, moving on. Tadi ya. Nah, berikutnya kita akan melihat tentang efisiensi. Ini coal power plants. Power plants itu pembangkit listrik. Dalam hal ini efisiensi dari pembangkit listrik yang sumber energinya adalah batu bara. Kalau kita lihat efisiensinya itu sebenarnya 33-40%. Kenapa sangat rendah? Karena energinya itu banyak yang habis gitu di boiler dan steam turbine. Kemudian energinya juga loss di cooling system. Jadi pembangkit energi yang menggunakan batu bara itu ternyata efisiensinya cuma segini. Efisiensi ini seharusnya saya memperlihatkan satu slide lagi yang tentang efisiensi. Jadi efisiensi itu sumber energi dan energi yang dihasilkan. Jadi dari raw batu bara itu kan gampangnya ya udah batu bara gitu aja kan. Ya kan ada energi, ada tes kalornya. Kemudian dilakukan pembakaran oleh O2 berarti kan.
untuk mendapatkan bentuk energi yang baru, misalnya di PLN gitu. Nah, di sini misalnya 100% setelah dibakar, kemudian melewati ini, di sini hanya didapatkan 40% dari ini. Ingat tadi kalor kan satuannya joule. Misal batu bara ini berapa ya? 1000 joule. 100 gitu aja biar benar ya. 100 joule atau kilojoule gitu. Di sini ketika sudah akan dijadikan tadi kWh, karena kan PLN kan pakainya kWh ya. Nah, ini ternyata hanya setara dengan 40 joule. Berarti kan ada efisiensinya sangat rendah karena hilang di sini di pembakaran ini. Gitu. Nah, kemudian kalau kita tambahin carbon capture dan storage, jadi kan karbon yang dihasilkan dari pembakaran batu bara itu bisa cita-citanya di capture dan disimpan. Nah, ini hanya mencapai efisiensi 45% saja. Mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Oh ya, sorry. Tadi saya pause. Nah, ternyata kalau kita lihat dari ini efisiensi dari sumber energi terbarukan, solar panel itu jauh lebih sedikit, hanya 15-22%. Nah, kenapa? Ini sebenarnya lebih ke apa istilahnya ya? Teknologi kita. Jadi teknologi saat ini belum bisa menyerap atau menggunakan sinar matahari sampai to its full potential. Gitu. Jadi matahari itu kan sebenarnya hampir sumber yang tadi kita bilang infinite ya, tidak selalu ada, maksudnya matahari itu kan selalu bersinar sampai akhirnya dia akan mati miliaran tahun lagi. Tapi kan dia kan selalu ada, dan itu energinya cukup besar. Apalagi pembakaran matahari itu kan menghasilkan jutaan megajoule kalau nggak salah, saya lupa. Itu ilmu fisika banget. Tapi yang bisa kita pergunakan itu tidak sebanyak itu. Yaitu tadi karena material limit, weather condition, obviously, dan teknologi kita sekarang. Yang kedua, wind turbine ini masih lebih oke. Ini sampai 35-50%. Sama, ini tergantung dari desain turbinnya. Ini dulu saya punya teman yang S2-nya teknik mesin di Belanda, penelitiannya dia tentang desain turbin yang kalau di Belanda itu kan ada banyak windmill ya, apa sih wind turbine itu, kincir angin. Itu ternyata desain turbinnya itu yang baling-balingnya itu juga mempengaruhi putaran turbin di dalamnya. Gitu. Jadi desain dari turbinnya itu juga mempengaruhi efisiensi tenaganya. Nah, yang cukup oke itu hydropower, yang pembangkit listrik tenaga air. Nah, kenapa? Karena water flow directly spins turbine. Jadi aliran air langsung memutar turbin. Jadi energy loss-nya sedikit. Beda sama yang wind speed ini. Misalnya idealnya kan kalau ada angin, kincirnya itu muter gitu, full. Tapi ternyata desainnya itu kan, nah yang namanya desain itu kan ada friction, ada viscosity dan sebagainya. Nah itu ternyata nggak bisa memutar turbin yang
apa ya, seperti yang kita inginkan gitu. Jadi masih banyak energi loss di wind turbine atau pembangkit listrik tenaga bayu. Kemudian geothermal. Geothermal itu sebenarnya hampir 11-12 sama batu bara, karena kan intinya pembakaran. Ini juga efisiensinya maksimal di 50%. Ini pun kalau ini ya heat exchange-nya nggak hilang. Idealnya kan kalau kita punya panas kan langsung memutar turbin. Nah, turbin menghasilkan energi listrik, disimpan, disebarkan. Tapi kalau kita lihat saya kurang ini ya, kurang jalan-jalan ke geothermal, tapi pada umumnya tempat yang menghasilkan geothermal yang saya tahu, yang saya pernah tahu itu cenderung di dataran tinggi. Nggak tahu itu benar apa enggak, siapa tahu ada sumber geothermal yang bukan di dataran tinggi. Nah, kalau di dataran tinggi udah dataran tinggi dingin, ada geothermal, jadi panasnya nggak maksimal. Itu yang saya tahu. Mungkin Anda pernah ke tempat penghasil geothermal yang tidak di dataran tinggi, mungkin. Kemudian biomas, ini kan sudah sudah dibahas ya kemarin sama Pak Fardin. Ini ternyata juga efisiensinya cukup rendah. Jadi hampir semua yang pembakaran, geothermal, biomas, kemudian batu bara, itu cenderung efisiensinya cukup rendah dibandingkan yang langsung memutar turbin gitu. Jadi ini ya hydropower yang paling efisien, diikuti angin dan geothermal. Tapi solar panel itu memang efisiensinya paling rendah, cuman dia ada zero fuel cost. Kenapa zero fuel cost? Wind turbine itu awalnya untuk menggerakkan pertama pasti butuh kalau mobil itu di jump start gitu loh. Ada yang start memutar baru kemudian anginnya akan menambah putarannya. Nah, itu ada fuel cost-nya. Begitu pula hydropower. Iya kalau yang sempurna gitu dipasang langsung muter. Wah, itu ya udah. Tapi mostly butuh tambahan fuel dulu atau bahan bakar. Ini dua ini jelas pasti butuh bahan bakar juga. Jadi paling istilahnya yang jadi semua ini yang paling gampang digunakan adalah solar panel. Gampangannya Anda bisa beli, Anda bisa pasang di rumah. Can be installed anywhere. Di tengah laut bisa, cuman kan gerak-gerak. Di padang pasir bisa banget. Di genteng rumah Anda bisa. Lebih indah lagi kalau atapnya pakainya rooftop, tinggal ditaruh. Di fasad bangunan, di jendela bisa, cuman kan sudutnya nggak maksimal. Sudut mataharinya kan nggak maksimal. Beda kalau kita pasang di atap, nah ini kan lebih maksimal. Apa namanya, cahaya sinar mataharinya ditangkap oleh panel surya gitu. Bisa di dinding, cuman kan ya tadi itu dapatnya nggak maksimal. Kemudian ini akan panas. Nah, ruangan di dalamnya juga akan panas. Jadi AC lagi. Kemudian, nah ini yang membedakan antara batu bara dan RIS. Ini keluar nih. Pembangkit listrik tenaga batu bara, dia menghasilkan powernya yang cukup besar, 500 megawatt sampai 1 gigawatt per plant, per pembangkit listrik, dengan asumsi ukurannya sama dengan yang lain. Kalau renewable energy ini bervariasi ya, kayak home solar. Home solar itu berarti yang solar panel ditaruh di rumah paling 1 kW, 1 kilowatt. Kemudian tinggal dia 1 kilowatt itu ditangkap berapa lama? 1 jam, 5 menit, 10 jam, nah tergantung gitu. Itu juga tergantung dari desain panel suryanya, kemudian inverternya, sama daya baterainya. Kemudian ada juga wind turbine yang menghasilkan 3 megawatt.
masih jauh dibandingkan batubara. Kemudian hydropower, pembangkit listrik tenaga air yang besar 10 gigawatt. Yang besar tuh sebesar apa sih? Pernah lihat, kalau pernah lihat di film James Bond, itu kan ada dam yang gede banget yang atasnya air, pas bawahnya mungkin desa atau daratan. Jadi airnya di sini, damnya setinggi ini, kemudian di sini desa-desa, pohonnya cuma segini. Terus yang airnya segini loh. Nah di sini biasanya bisa buat jalan apa namanya? Ini buat jalan. Nah, kalau nggak salah di film Fast and Furious yang terakhir juga ada. Jadi ada dam, kemudian meledak. Nah airnya kan akan membanjiri sini semua. Ini yang dimaksud large hydropower. Nah, kenapa? Karena ini tekanannya sangat tinggi dan dia bisa memutar turbin. Gitu. Ini yang bisa menghasilkan tenaga listrik sebesar ini. Harus sebesar itu pembangkit listriknya. Kemudian, nah, energi yang dihasilkan, ini kan tadi power ya, ini energi. Kalau batu bara itu sifatnya continuous. Continuous itu artinya selama ada batu bara, dia akan terus membakar, dia akan terus berjalan. Ibarat kapal Titanic yang kalau kita nonton dia kan pakai batu bara kan. Selama ada batu bara, dia akan jalan terus. Tapi kan limited by coal supply. Kalau batu baranya habis ya udah, dia harus nunggu kiriman dari kapal lain yang lewat. Berbeda dengan sumber energi terbarukan. Nah, sumber energi terbarukan itu sifatnya intermittent. Intermittent tuh kalau kita intermittent fasting tuh kan, ada jedanya. Misal kalau solar panel kan butuh cahaya matahari, berarti dapatnya cuman di siang hari, gitu. Imagine Anda naik kapal Titanic, kemudian dia penggeraknya menggunakan solar panel, nah berarti dia hanya akan bergerak siang hari aja, malam hari diam, karena nggak ada matahari. Gitu. Itulah yang dimaksud dari intermittent. Beda sama batu bara. Anytime pasti ada energi selama ada batu bara. Itu yang dimaksud dengan continuous versus intermittent. Sama kalau angin itu juga tergantung dari kecepatan anginnya. Ketika anginnya kencang, berarti kan turbinnya akan terus muter. Nah, putaran yang kencangnya akan menghasilkan lebih banyak energi. Beda ketika mungkin ada musim-musim yang anginnya nggak terlalu tinggi, anginnya nggak terlalu kencang. Nah, itu kan berarti energi yang dihasilkan nggak sebesar itu. Kemudian capacity factor. Ini kalau batu bara, gampangannya dia bisa running 24 jam, 7 hari. Kalau yang lain nggak sebesar itu. Gitu. Ini hampir sama kayak efisiensi tadi. Nah ini CO2 emission pasti sangat tinggi, 900 gram CO2, hampir 1 kilo per kWh yang dihasilkan. Bayangin kWh. Padahal dia menghasilkan sekian banyak power. Betul. Berarti kan dia akan menghasilkan energi yang banyak sekali, apalagi kalau mesinnya runningnya 24 jam. Beda dengan renewable energy. Ini hanya 0 sampai 50 gram CO2 per kWh. Apalagi solar panel, hampir 0. Kan nggak ngeluarin asap kan. Kemudian scalability, nah besar. Kenapa? Karena kalau misalnya Anda membangun suatu pembangkit listrik tenaga batu bara, which is PLN di negara kita, nah itu kan bisa di scalability ya, bisa digede-gedein. Tinggal beli lahan, gedein lagi, beli lahan, gedein lagi. Tambah lagi supply batu baranya. Tapi dia nggak bisa distributed seperti solar panel gitu. Kenapa begitu? Untuk membangun pabrik, mungkin ada yang ada di antara Anda ada yang pernah atau sedang bekerja di
bidang pertambangan, pabrik batubara misalnya, kan pasti butuh pembakar, butuh cooling, butuh lahan. Nah, itu yang dimaksud dengan large centralized plant. Jadi bisa dibesarin tapi masih di satu tempat tersebut. Itu scalability. Cuman kalau yang solar panel seperti kita tahu dia bisa distributed. Yang tadi kita bahas bisa dipasang di rooftop, di dinding, di padang pasir, di atas kapal, di tengah laut, itu bisa. Atau untuk yang pembangkit listrik tenaga bayu, itu biasanya kalau di Belanda ada kayak satu lapangan besar gitu, isinya hanya turbin gitu. Atau yang ini hydro dams. Nah, ini juga sama besar, tapi hanya bisa di katakanlah sungai-sungai atau sumber air tertentu. Jadi ini juga cukup sulit scalability-nya karena nggak bisa di semua tempat. Beda sama kayak solar panel kan anywhere you like. Kemudian ini kesimpulannya aja. Jadi kalau batu bara kapasitasnya besar cuman nggak terlalu efisien. Jadi banyak energi yang hilang selama proses perubahan bentuk energi dari batu bara menjadi energi listrik misalnya. Kemudian tadi ya hydropower dan wind itu lebih efisien. Kenapa? Karena desainnya yang di mana sumber energinya langsung memutar turbin. Itu biasanya energinya jarang hilang. Solar panel kurang efisien, tapi tidak ada fuel cost. Kenapa tidak efisien? Yaitu tadi karena intermittent, kadang banyak, kadang sedikit, kadang hujan seharian atau mendung, makin nggak dapat makin nggak dapat matahari gitu. Kemudian nah ini yang lainnya. Next aja. Kemudian kita akan lihat global trend di adopsi RES, renewable energy sources atau sumber energi terbarukan. Kalau enggak semua ini. Oke, next. Kalau kita lihat ini adalah trend di Uni Eropa. Ini untuk data 2022. Paling besar adalah tenaga angin. Sumber energi terbarukan terbesar yang digunakan di Uni Eropa adalah angin. Yang kedua, air. Ini kenapa angin paling gampang? Karena di Eropa itu cenderung, apalagi yang di Eropa Barat, datarannya cukup rendah, cukup datar, sehingga untuk tenaga angin lebih visible gitu. Kemudian untuk air ini kan butuh danau yang besar, butuh sungai yang deras. Nah, ini di beberapa tempat saja. Kemudian berikutnya adalah solar. Nggak sebanyak kedua ini. Kenapa? Karena pasti butuh solar panel. Kalau ngomongin sources atau sumber, paling banyak pasti solar, sumber. Tetapi untuk pembangkit listriknya, ini cukup banyak modalnya. Karena butuh banyak solar panel. Jadi untuk kita memanen sumber energi dari matahari itu membutuhkan lebih banyak banyak tools daripada wind dan hydro. Kemudian yang berikutnya ada all other, ini mungkin biomass dan hydrogen. Kemudian solid biofuel, ini juga lumayan banyak digunakan di Uni Eropa. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah overall share energy from renewable sources. Ini cara bacanya gini. Sweden 66,4% energi yang dihasilkan di negara Swedia itu 66%-nya dari sumber energi terbarukan. In contrast, Luxembourg itu hanya 11% dari total energi di negara itu yang dihasilkan dari renewable
energi sources. Indonesia saat ini paling banyak ada sumber energinya adalah dari fossil fuel, minyak bumi atau batu bara. Itu pembangkitnya PLN kita. Jadi kalau dibandingkan ini adalah tren dari Uni Eropa. Uni Eropa sendiri totalnya ini semua kan negara Uni Eropa ya. Kalau kita kan ASEAN gitu. Itu 24,5% itu sudah dari energi terbarukan. Kalau kita lihat yang rendah-rendah ini, yang persennya rendah-rendah ini, berarti kan dia sisanya ini kan pasti pakainya fossil fuel ya, sampai ke 100% gitu. Kenapa? Karena ini adalah negara-negara yang cukup kaya. Satu. Yang kedua, negara-negara yang sempit atau kecil sekali. Kalau Anda lihat di sini nggak ada Vatikan kan, nah itu dia masuknya Italia. Gitu. Jadi sumber energi listriknya Vatikan relied on Italy. Gitu. Luxembourg negaranya kecil, kotanya kaya. Mereka bisa beli oil, mereka bisa beli batu bara. Belgium negaranya cukup kecil, bukan nggak ada ya, sedikit tempat untuk mendirikan wind turbine ketimbang Netherlands, negara kincir angin. Karena Belanda itu negaranya terennya cukup datar sehingga wind blow atau semburan angin, apa sih bahasa Indonesianya, kecepatan anginnya cukup tinggi. Begitu pula France, Germany ini juga cukup datar, Austria cukup bergunung, tapi kalau kita lihat dia lebih dari 40% energi yang dihasilkan di negara itu dari renewable sources gitu. Jadi ini adalah gambaran Uni Eropa. Pertama masih di Sweden. Kalau kita lihat di sini yang paling tinggi itu adalah negara Skandinavia. 1, 2, 3. Yang nggak kelihatan Finland. Oh, ini Finland, ini Sweden, Denmark. Ya, ini adalah negara-negara Skandinavia. Dia bukan salah satu ya. Di antara Uni Eropa, ketiga negara ini adalah negara yang kita bilang paling kaya. Gitu, paling kaya, paling maju, pendidikan paling tinggi kualitasnya itu di ketiga negara ini. Gitu. Jadi bisa dilihat kenapa mereka yang menjuarai tren ini. Berikutnya, kalau kita lihat ya, 23% renewable energy di EU itu sudah dicapai di tahun 2022. Tapi target mereka sebenarnya tuh 2030 inginnya 32%. Dari Uni Eropa itu 32% sumber energinya dari energi terbarukan. Tapi mereka ngeset ini di 2018. Jadi 2018 itu adalah menuju 2030 32% energi RES energi gitu. Tapi kemudian mereka menaikkan lagi standarnya. 2022 23% udah terpenuhi nih, ya kita naikkan lagi 45% gitu. Jadi cita-citanya Eropa 2030 mereka ingin menaikkan sumber energi terbarukan itu menjadi 45% gitu. Yang sudah mencapainya adalah ya tadi nih, Sweden, Finland, Denmark, Latvia, Estonia, Austria, Portugal di bawah dari 45. So ini tren di negara Eropa. Itu kalau yang ini di seluruh dunia. Gitu. Share of electricity production from renewables. Jadi negara mana aja yang energi listriknya dihasilkan dari renewable energy. Ini tahun 2023. Nah, Anda bisa lihat kalau mau cari sumbernya ada di sini. Jadi ada banyak website ya, kayak terutama kalau nggak salah namanya EIA, Environmental Agency, kok saya lupa. Dulu waktu kuliah S2, S3 sering banget pakai
website itu untuk melihat tren energi. Gitu. Kalau kita lihat di sini, ini ada yang mendekati 100% nih. Misalnya ini apa ya, Brazil, ini cukup tinggi. Kemudian ini sumbernya bermacam-macam ya. Ada dari hydropower, solar, angin, biomass dan sampah, geothermal, wave dan tidal source. Wave dan tidal source itu maksudnya pembangkit listrik tenaga air tapi yang dipasang di laut. Jadi yang memutar turbinnya itu adalah gelombang air. New Zealand cukup tinggi, Indonesia cukup rendah. Kita masih bergantung banyak dari fossil fuel. Yang cukup oke adalah China. Ini jangan Anda bayangin, oh kalau putih jelek, nggak gitu. Kalau kita lihat Kanada ini kan cukup green, negaranya cukup luas, tetapi jumlah penduduknya sedikit. Jadi semakin sedikit penduduknya berarti kan kebutuhan energinya semakin rendah. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan ini dihitung-hitung perbandingannya, rasionya dikali 100%, ya ini cukup tinggi karena penduduknya sedikit. China penduduknya hampir, kalau kita bilang berapa, 1 miliar. Di negara Cina itu hampir 11-12 sama India. Satunya 1 miliar, satunya 1, gitu. Ini cukup green, jadi mungkin mendekati 40%. Hampir seperti targetnya Uni Eropa gitu. Jadi hampir 50% energi yang di Cina itu dihasilkan dari renewable energy, bandingkan dengan Indonesia dan India gitu. Jadi tolong di-include, take it into account jumlah penduduknya dan luas wilayahnya. Rusia ini juga cukup luas tapi masyarakatnya sedikit gitu. Kenapa dia rendah? Karena dia pasti butuh energi untuk transportasi dari sini ke sini gitu. Kalau Kanada itu kan sebenarnya terpusat ya, sekitar sini aja yang ada kehidupannya, sini. Yang sini hampir nggak ada gitu. Ini Alaska, ini Amerika pasti butuh banyak energi, apalagi industri aviasi mereka dari Los Angeles ke New York, orang biasanya naik pesawat, nggak naik kereta. Pesawat lebih banyak jejak karbonnya ketimbang kereta. Nah, ini facts yang lain. Nah, kalau kita lihat ini dari 2023, ini proyeksi tahun 2030. Kalau yang menarik ini adalah 2023, saat ini yang paling banyak energi terbarukan itu dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Baru diikuti oleh angin dan solar panel. Diproyeksikan di tahun 2030 yang mendominasi adalah solar panel. Kemudian itu untuk sumber energinya. Untuk negaranya, kalau kita lihat di sini masih didominasi tetap China ya, China, Eropa, kemudian US, ini Brazil. Ini India, ini Brazil, ini negara-negara lain. Nah, jadi ini negara-negara yang jadi pusat perhatian. Kalau kita lihat yang paling besar proyeksinya adalah China. Jadi kalau kita lihat Eropa, dia dari 23 ke 30 tuh proyeksinya cuma naik dikit aja untuk penggunaan energi terbarukan. Tapi China itu dari segini jadi segini banyak. Kenapa? Karena saat ini China yang paling maju dalam teknologi solar panel dan sebenarnya angin gitu. Ini websitenya IEA, bisa Anda cari. Dia isinya hampir semua facts dan proyeksi penggunaan energi terbarukan di seluruh dunia. Jadi dia ada by region juga. Kalau ini masuk ini saya lupa ini namanya diagram apa, saya lupa. Ini adalah Global Renewable Energy Production by Country and Sources di 2023.
Ini kalau nggak salah, nah ini negaranya nih. Kemudian ini totalnya. Kalau kita lihat ini warnanya mewakili hydroelectricity, wind power, solar power, geothermal. Ini di China yang paling besar adalah hydroelectricity atau pembangkit listrik tenaga air. Yang ini yang solar panel, ada. Tapi saat ternyata di 2023 itu sebagian besar energi yang dihasilkan oleh China itu dari PLTA. Nanti diproyeksi akan semakin besar di PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Ini adalah besar energi yang dihasilkan oleh suatu negara. China dulu. Ini bukan nggak cuma energi production, ini juga energi demand. Kenapa? Karena China masyarakatnya banyak, negaranya besar, industrinya berkembang, jadi membutuhkan jumlah energi yang jauh lebih banyak daripada Finland. Finland itu kan tadi kalau kita lihat di tabel, sebagian besar renewable energy sources-nya itu 66,4%. 66,4% energi yang dihasilkan di Sweden dan Finland itu dari renewable sources. Tapi kalau kita lihat di sini, ternyata Finland itu nggak butuh energi sebanyak China. Jadi gampangannya mereka tuh lebih hemat energi daripada China. Kalau mau lihat tren dari penggunaan energi terbarukan di Indonesia dan di China, bisa lihat di website ini. Nanti tinggal diklik aja. Let's see. Karena udah malam, kita agak cepetan aja. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya Iceland itu top global ranking di 2021 dengan the highest share of modern and renewable itu sebesar 82%. Ternyata yang mengalahkan Finland sebelum Sweden itu adalah Iceland. Berikutnya China itu memimpin dari total electricity yang dihasilkan dari renewable energy sources. Seluruh dunia kalau kita kalkulasi sebanyak segini ini 129.700 gigawatt hour itu dihasilkan oleh China dari sumber energi terbarukan, bukan dari fossil fuel. Jadi semaju itu negara China. Itu baru di tahun 2022, sekarang 2026. Jauh lebih banyak lagi, jauh lebih banyak, jauh lebih efisien dan efektif. Kemudian, ini yang kan kita bahas sedikit. Ternyata renewable energy itu tadi kan kita kira dia hampir zero emission ya. Apakah benar? Ternyata nggak selalu gitu. Apakah tidak ada jejak karbonnya? Tidak. Ternyata energi terbarukan pun masih punya jejak karbon gitu. Mungkin memang polusi atau emisi yang dihasilkan tidak sebesar fossil fuel dan batu bara, tapi tetap memiliki potensial efek dampak pada lingkungan. Nah, kalau kita lihat ini adalah tipe-tipe tadi ya kita bahas ya, hydropower, wind energy, kemudian solar energy, biomass, geothermal, dan ocean energy. Gitu. Ini kalau nggak salah ada ini langsung kita sebenarnya kalau di kelas ini biasanya saya minta Anda untuk menuliskan kira-kira kalau hydropower itu dampak lingkungannya apa ya, wind energy dampak lingkungannya apa ya. Jadi saya skip aja langsung ke ini kan sebenarnya kegiatan ya kalau di kelas, jadi saya skip aja ke jawabannya. Ya. Ini yang saya maksud tadi, large hydropower. Nah, yang ini kan turbinnya, yang ini kan kencang banget ya, water streamnya. Jadi dia akan memutar turbinnya tuh, mutar terus gitu, ya, continuous. Ini termasuk yang continuous juga, nggak intermittent kayak solar panel. Kalau solar panel kan tergantung dari ketersediaan matahari.
berarti kan intermittent. Tapi kalau yang ini selama airnya penuh dia akan continuous gitu. Ini skemanya kira-kira seperti ini. Ini ada turbinnya di dalam sini. Ini gate. Nah, ini kemudian airnya kan keluar di sini. Ini kan damnya. Disinilah dihasilkan power plant gitu. Kalau kita lihat ternyata efek dari PLTA itu cukup banyak. Pertama, habitat loss. Ketika kita construct damnya dan reservoirnya, nah itu kan pasti apa ya, clearing the land, apa pembersihan lahan. Nah, itu pasti mempengaruhi biodiversity di situ. Untuk kalau ini biasanya concernnya Pak Fuad, biodiversity. Kemudian disruption of river flows. Nah, yang migrate itu kan sebenarnya yang hewan-hewan yang atau biodiversity, keanekaragaman hayati yang terpengaruh itu kan bukan hanya yang di lahannya saja, tapi yang di airnya juga gitu. Dam-dam ini mempengaruhi migrasi hewan-hewan terutama yang di air atau ikan-ikan gitu. Kemudian greenhouse gas emission di tropical country beberapa ada reservoir yang menghasilkan emisi metana. Jadi greenhouse gas itu kan nggak hanya CO2 tapi metana juga gitu. Jadi nggak kelihatannya kan bersih gitu ya. Ternyata nggak juga, ada yang menemukan kalau pembangkit listrik tenaga air pun juga ada emisinya. Mungkin tidak sebesar apa namanya batu bara, tapi tetap ada. Next adalah social impact. Nah, kalau kita ingat istilahnya, kalau di MIL itu kan ada ABC ya, abiotik, biotik, sama culture. Ini yang mempengaruhi isinya. Kalau abiotiknya di sini berarti adalah land use. Jadi yang hutan, mungkin tadi yang sini hutan, terus jadi dibuat dam, itu kan mempengaruhi land use, mempengaruhi ekosistem. Kalau yang biotiknya berarti kan mempengaruhi ini ya, animals, kemudian local wildlife. Untuk isinya mempengaruhi local communities pasti, gitu. Yang tadinya ada desa atau mungkin ada permukiman harus digusur karena akan membangun power plants gitu. Ini juga kalau sering lihat di beberapa drama itu kan sebenarnya ada yang di desa di beberapa negara tuh yang ada desa di sini gitu. Kemudian ada kalanya dam ini hampir penuh dan semua pintunya harus dibuka, jadi desanya harus dibanjiri. Biasanya ada pemberitahuannya, ada sirenenya. Jadi mereka harus semuanya dipindahkan ke tempat atau direlokasi, itu transmigrasi relokasi untuk membanjiri lahan yang ini gitu. Sering terjadi. Tapi jangan dibayangin kayak di drama ya, terus kemudian ada yang diculik, ditaruh di sini, kemudian dibiarkan airnya mengalir jadi dia tenggelam. Enggak, itu kan hanya di film. Aslinya sudah di clearance gitu. Jadi pembukaan pintu-pintu ini sudah di approve oleh local government gitu. Yang berikutnya pembangkit listrik tenaga bayu. Ternyata ini juga ada efeknya. Pertama tadi land use pasti. Kalau kita lihat itu kan pantai yang sangat indah, sangat cantik sekali ya. Tahu-tahu dikasih turbin, kan visualnya jadi nggak oke. Iya, kalau turbinnya dipasangin lurus gini cakep. Nah, kalau dipasangnya sembarangan jadi nggak visually estetik gitu. Ini kan masih instagramable. Ternyata dia juga ada efek terhadap biotiknya, yaitu birds and bat mortality. Sering dengar ini kan berita pesawat ditabrak burung gitu. Nah, ternyata industri aviasi itu juga mempengaruhi populasi dan migratory patterns, pola migrasi hewan-hewan yang terbang. Kalau di sini, in the case of wind turbine, biasanya birds and bat, burung dan kelelawar gitu. Yang berikutnya ada noise dan temperature. Ternyata ya karena ada turbin ini kan udah ketiup angin, kemudian dia muter nambah lagi kecepatannya,
dia akan increase ambient noise. Jadi kelihatannya kan slow ya. Itu kalau Anda pernah ke Belanda, kalau lewat gitu, ini kelihatannya muternya slow gitu. Nggak muter kenceng kayak kipas angin di rumah kita, nggak. Ini muternya sebenarnya cukup slow gitu. Tapi kan kalau kita ingat fisika, ada yang namanya relativitas. Karena kita jauh, dia muternya pelan. Nah, kita kira pelan. Tapi kalau Anda kayak di film-film ya, diculik terus diikat di sini, terus diputar. Nah, itu kencang sekali gitu. Seolah-olah Anda diputar di fan atau kipas angin rumah. Jadi makanya dia mempengaruhi noise dan temperatur. Ini juga ya sama, potentially disturbing local wildlife, which is birds and bats. Lagi tadi yang saya bilang, aesthetic impact nih, alter landscape, pasti. Apalagi kalau nggak ditata dengan baik, pasti visually intrusive. Itu ini yang secara community. Ini kan tadi noise and temperature, ambiotic, ini biotik. Nah, kalau yang ini adalah solar energi atau apa tadi ya, pembangkit listrik tenaga surya. Efeknya apa? Jelas, land use pasti. Gitu. Ini solar panel ini nggak cuma ini bukan AI, ini foto di Cina. Nah, Cina itu kan negara gede banget, luas banget. Kalau zaman dulu berkendara di sini cakep, pemandangannya hutan hijau, gunung. Sekarang jadi ladang ladang solar panel. Ini memang ini nggak apa ya, nggak buatan, ini asli beneran kayak gini. Saya pernah dari perjalanan dari Beijing ke desanya teman saya, ke desa loh padahal. Kanan kirinya tuh isinya sudah solar panel. Jadi ada lahan kosong, ya udah pasang aja solar panel untuk pembangkit listrik. Pembangkit listrik pasti menghasilkan uang. Gitu. Jadi ini ya, large scale solar farm membutuhkan lahan yang cukup besar. Gitu. Pasti akan mempengaruhi habitat loss, kemudian land degradation. Kalau Anda tahu kan pasti yang fenomena sekarang, hutan jadi sawit. Kalau di Cina hutan jadi solar panel. Gitu. Sebenarnya bukan hutan jadi solar panel, hutan tertutupi solar panel. Akan tetapi jangan salah, ini nggak seperti di Indonesia yang deforestasi, yang hutan jadi sawit. Enggak, itu kan udah pergantian fungsi lahan. Tapi kalau di Cina yang dikasih solar panel itu biasanya yang gurun pasir. Jadi ini kan yang sekitaran Cina yang dekat dengan laut, berarti apa? East Coast, jadi sekitar pantai timur itu masih bergunung-gunung, tanahnya subur. Jadi Beijing ke bawah turun Shanghai, Guangzhou sampai ke Shenzhen perbatasan Hong Kong itu yang Cina yang dataran subur. Nah, kalau yang di barat ke arah Kazakhstan, kemudian ke arah Nepal. Jadi antara pegunungan Himalaya dengan Cina yang Cina kan luas banget ya, misalnya gini. Nah, ini yang pegunungan Himalaya, ini yang sisi kota besar Beijing, Tianjin, Shanghai sampai ke Shenzhen, sampai ke Hong Kong. Sini tuh padang pasir semua yang kita bilang gurun gobi. Ini biasanya tempatnya solar panel ini gitu. Jadi sekarang kalau terbang dari Beijing ke daerah pegunungan Tibet itu pemandangannya nggak selalu padang pasir, sudah ada yang begini juga gitu. Itu karena pergantian fungsi lahan. Daripada padang pasir nggak kepakai, nggak bisa ditanamin, pasang aja panel surya. Maka dari itu kenapa sumber energi terbarukan Cina yang tadinya dari pembangkit listrik tenaga air shifting ke pembangkit listrik tenaga surya. Yang berikutnya adalah resource use. Production solar panel atau manufaktur solar panel itu menggunakan banyak material yang istilahnya ya, B3 itu apa?
material berbahaya yang ketiga, dan energi intensif proses. Contohnya butuh baterai, butuh nikel, butuh logam-logam lain yang kita nggak tahu tingkat keamanannya. Gitu. Itu adalah proses membuat atau memanufaktur suatu solar panel. Minimal impact ini ya, kalau carefully design atau manage, dia sebenarnya bisa menghasilkan dampak lingkungan yang minimal dibandingkan yang lain. Cuman tadi produksinya ini, jadi jejak karbon terbesarnya dia adalah di production-nya, bukan operating-nya gitu. Kalau kita kan bisa menghitung jejak karbon atau embedded energy dan embedded energy juga, jadi energi yang dibutuhkan untuk suatu proses. Kalau dalam bidang saya proses konstruksi itu dimulai dari bukan fabrikasi udah apa sih namanya, mengambil sumber daya, raw material extraction, kemudian fabrikasi, kemudian transportasi, kemudian assembly, pemasangan, kemudian operating atau penggunaan. Yang terakhir adalah demolition. Jadi fase-fase apa namanya, kalau kemarin mungkin udah dijelasin Pak Fahrudin harusnya, life cycle analysis dari raw material sampai demolition atau penghancuran gitu. Yang ini mungkin dia akan tinggi di production. Jejak karbon tertingginya ada di production dan raw material extraction gitu. Yang operatingnya mungkin nggak akan sebanyak itu dampak lingkungannya, karena kan nggak menghasilkan asap ya, nggak menghasilkan CO2 yang banyak, jadi dia akan tinggi di depan aja. Oke, ini skematiknya solar panel, kemudian inverter, baterai, kemudian meter listrik, baru ke apa namanya electricity gitu. Ini yang saya lupa inverternya ini apa yang ini. Mungkin ada yang background-nya teknik mesin lebih tahu. Nah, kemudian ada biomass. Ini pasti juga udah dibahas Pak Fahrudin. Efek lingkungannya, deforestation pasti. Kemudian air pollution. Biomass ini banyak sekali greenhouse gases yang dihasilkan. Mungkin nggak CO2, karena kalau misalnya dari kotoran hewan kan berarti hewannya bernapas ya. Kemudian ada metana juga gitu. Kemudian di beberapa case kalau biomassnya regrown itu boleh dikatakan karbon neutral karena menghasilkan CO2 tapi juga menghasilkan oksigen. Jadi kalau orang Jawa bilangnya babuk gitu loh. Plus minus gali lubang tutup lubang. Kemudian soil degradation. Nah, ini juga intensif biomass production bisa mengurangi apa ya, soil quality, kualitas tanah, dan mempengaruhi sumber air, juga kualitas air di dalam tanah gitu. Berikutnya geothermal energy. Ini pasti ada apa namanya efeknya. Kalau kita bahas semuanya satu-satu berdasarkan ABC, pasti ketemulah satu orang satu gitu. Yang pertama land subsidence. Land subsidence itu penurunan tanah. Gitu. Jadi kan kalau geothermal ini kan selain apa ya, dia kan pasti kan mengekstrak yang ada panas di dalam bumi itu. Nah dia kalau ini gampangannya gini, kalau kita kan paling gampang ngebor sumur ya, ngambilin air terus sampai airnya habis, tanahnya ambles. Nah itu land subsidence. Kalau di Indonesia kan, nih Jakarta banjir nih, Semarang rob. Nah itu ada dua. Yang pertama land subsidence, yang kedua kenaikan tinggi air laut gitu. Yang satu karena land subsidence akibat pengambilan air tanah yang berlebihan. Yang kedua karena global warming, di mana es di kutub utara dan selatan mencair sehingga air laut menjadi naik gitu.
Kemudian itu untuk yang pertama. Yang kedua adalah water use. Kelihatannya kan hanya geothermal ya, ternyata pokoknya semua yang pembakaran pasti butuh water untuk cooling. Semakin besar panas yang dibutuhkan dan dihasilkan, semakin banyak air yang dibutuhkan untuk pendinginan gitu. Ini 5 menit lagi kuliahnya ternyata ya, udah nggak apa-apa. Atau seharusnya agak lama, nggak apa-apa lah. Nanti kalau hilang ya udah lanjut besok di kelas gitu. Ini juga minimal impact generally ya. Tapi saya bilang ini pasti akan tetap menghasilkan greenhouse gas, walaupun lebih rendah daripada batu bara dan minyak bumi gitu. Kemudian ada ini ocean energy. Nah, itu ada tidal dan wave. Tidal dan wave bedanya apa? Sebenarnya kalau ditranslate artinya sama-sama gelombang gelombang atau ombak gitu sih. Nah, ini pasti ada environmental impact-nya, terutama biodiversity, marine ecosystem. Nah, ini pasti karena ini, jadi kan air itu kan udah moving ya, atau namanya juga air pasti mengalir dong, dan ada tekanan di dalamnya. Kemudian ditambah ini, dia muter, nah, pasti dia akan mempengaruhi water stream, arus air atau bahkan arah ombak di dalam laut. Arah ombak berubah, pasti marine habitat akan terdampak gitu. Kemudian berikutnya ada beberapa case, ini kan kalau ekstrim aja ya, dia akan interfere dengan navigation dan fishing activities. Akan tetapi ini biasanya nanti yang ketiga, hasil dari ini ya, interfere dengan navigation dan fishing, dia akan ada konflik antara penanam modal ini, investor dari tidal, pembangkit listrik tenaga tidal ini dengan local fisherman. Itu adalah efek dari community. So itu tadi beberapa dampak lingkungan. Saya bilang beberapa karena pasti akan ada lebih banyak lagi. Apalagi kalau dihitung gitu. Dampak yang ini jadi kalau kita ngomongin dampak ya sebenarnya nggak bisa dibuat bullet point. Dampak ini akan pasti sifatnya domino, akan berdampak pada yang berikutnya, akan berdampak pada yang berikutnya. Jadi yang namanya environmental impact atau dampak lingkungan itu pasti domino effect. Domino effect-nya belum tentu hanya terkait environment saja atau lingkungan saja, tapi domino effect-nya bisa ke community, bisa ke ekonomi. Itu adalah dampak sifat dasar dampak lingkungan, pasti domino effect. Oke, almost challenge dari renewable energy. Kalau kita simpulkan, yang pertama intermittent. Solar panel hanya bisa menghasilkan energi pada siang hari saja. Kemudian angin itu juga tergantung dari cuaca. Maka dari itu di Eropa sudah ada yang namanya smart grid. Kata-kata smart grids. Paling gampang gini, smart grid itu kalau saya bilang seperti betting, seperti trading. Tahu kan Anda pernah trading saham, cryptocurrency, atau forex mungkin. Trading itu kan kalau demand tinggi, mungkin harga tinggi. Apa sih kalau di ekonomi? Supply tinggi, demand rendah, harga rendah. Supply rendah, demand tinggi, harga tinggi. Gitu. Smart grid ibaratnya seperti itu. Hari-hari ketika mataharinya bersinar cerah, berarti kan solar panel akan menghasilkan energi yang berlimpah. Saat itulah harganya turun. Begitu pula dengan pembangkit listrik tenaga bayu. Jadi di Eropa itu sudah ada smart grid. Kapan harga naik, kapan harga turun. Persis kayak trading gitu. Dipengaruhi tapi yang mempengaruhi bukan demand masyarakat ya, atau daya beli. Yang mempengaruhi adalah awan, kemudian cuaca, kemudian badai dan sebagainya gitu. Itu konsep smart grid paling simpel.
Yang berikutnya storage issue, pasti butuh baterai. Oke. Terutama yang sifatnya intermittent seperti PV panel atau solar panel, pasti butuh baterai. Kalau nggak butuh baterai, half-half. Siang hari pakai solar panel, malam hari relied on PLN gitu. Butuh baterai, meaning higher environmental impact lagi. Kalau kita butuh baterai, pasti ada dampak lingkungan lagi. Lithium, kemudian butuh nikel. Butuh nikel berarti tambang nikel kita akan semakin dieksploitasi. Kemudian nanti kalau baterainya habis, harus dibuang kemana? Nggak boleh buang baterai sembarangan dong. Itu dari DLH udah ada tempat pembuangan baterai sendiri sebenarnya. Di Eropa juga kita nggak boleh buang baterai dan buang lampu sembarangan. Di beberapa tempat sudah ada kayak kotak untuk membuang alat-alat elektronik gitu. Kalau kita kan punya yang itu loh buat buang sampah botol air kan ada kan. Kalau di bank plastik, bank botol plastik yang kalau di depannya gedung pasca kan udah ada. Nah, kalau di Eropa di toko-toko elektronik itu mereka ada satu box tempat sampah untuk itu, khusus untuk buang baterai, buang lampu, kabel, stop preteran stop kontak, pokoknya yang sifatnya hazardous gitu silahkan dibuang di situ. Yang ketiga, challenge lainnya adalah high initial cost, pasti butuh infrastruktur. Kenapa kita bilang Indonesia belum siap nih pakai mobil listrik? Ya boleh dibilang gitu karena infrastrukturnya belum matang, bukannya belum ada, belum matang, belum mature. Di Amerika yang namanya tempat ngecas mobil listrik tuh hampir di setiap beberapa kilometer ada, kayak dia hampir kayak Pertamina. Kalau kita setiap beberapa titik ada Pertashop, setiap beberapa titik ada pom bensin. Nah, kalau di sana itu berimbang antara yang untuk listrik dan bahan bakar bensin gitu. Yang berikutnya adalah yang namanya grid integration. Nah, ini challenge yang paling, saya bilang bukan paling tinggi, ini challenge paling complicated. Grid integration itu gini, yang tadi saya bilang tentang harga energi yang naik turun. Kalau tinggi, kalau pas materinya banyak harganya rendah, murah banget gitu. Terus ada mau mengharvest sebanyak-banyaknya, nggak bisa. Itu bukan kayak beli saham. Waktu harga murah dibeli sebanyak-banyaknya, nanti harga tinggi dijual sebanyak-banyaknya. Ya nggak gitu konsepnya. Jadi ketika kenapa butuh grid integration? Itu kalau kita bilang gampangnya kayak subsidi silang. Anda tahu pengertian grid kan? Pernah kan misalnya rumah Anda mati, kampung tetangga nyala gitu. Kenapa gitu? Ini karena beda grid PLN-nya beda. Grid ini dan grid ini. Di salah satu konsep smart grid adalah ketika grid ini punya solar panel, berarti kan dia punya surplus energi. Nah, grid ini nanti ketika ketika energi supply di grid ini rendah, grid ini bisa mensuplai ke sini, atau mungkin grid ini bisa disuplai oleh PLN. Itulah kenapa kita butuh smart grids untuk stability. Itu yang dinamakan smart grid. Kalau sekarang kita masih konvensional grid. Makanya kalau rumah Anda mati, kampung sebelah nggak mati, ya memang gridnya beda. Belum smart grid karena grid ini belum bisa menyuplai ke grid Anda gitu. Itu yang kita bilang masih konvensional gridnya kita. So tadi untuk challenge atau hal yang masih kenapa renewable energy itu masih susah untuk diaplikasikan, ya ini tadi ada intermittent supply, kemudian storage issue, butuh modal yang tinggi, termasuk butuh grid atau infrastruktur yang tinggi juga.
So, renewable energy essential for sustainable future. Kenapa? Karena kita akan ingin mencoba mengurangi dampak lingkungan sebesar mungkin. Kita inginnya dampak lingkungan kurang mungkin gitu. Tapi tenang aja, kita kan ada teknologi dan inovasi sehingga membuat renewable energy itu lebih efisien dan affordable. Sekarang hampir jalanan kita dipenuhi dengan plat mobil biru. Jadi makin banyak mobil listrik di kota Semarang atau di Jakarta atau di negara kita gitu. Kalau di Cina jangan tanya, semua motornya motor listrik, nggak ada motor bebek kayak kita. Udah nggak ada Beat, nggak ada Supra, apalagi NMAX tuh nggak ada. Semua motor di Cina listrik gitu. Itu saya lihat sendiri, menyaksikan sendiri. Itu pun tahun 2000, udah lama banget 2018, nggak tahu sekarang. Hampir semuanya listrik gitu. Tapi tenang aja, transisi ke sumber energi terbarukan pasti terjadi karena itu adalah tren global gitu. Walaupun masih banyak tantangannya. Jadi masa depan kita harus terbarukan dan masa depan kita adalah sekarang gitu. Nah, yang berikutnya ini untuk diskusi kita di pertemuan berikutnya, bagaimana dengan pembangkit listrik tenaga nuklir? Adakah dampaknya secara ekonomi, secara environment, secara ABC terhadap abiotik, biotik, dan culture? Nah, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya aja. Kalau nggak salah seharusnya setelah UTS dan semoga bisa di kelas. Nah, ini untuk reading list-nya, silahkan dibaca sendiri, nanti saya kasih PDF-nya. Apakah ada pertanyaan di sini? Boleh dilayangkan. Silahkan, saya buka sesi pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya mau bertanya, apakah kita bisa mengubah jam kuliah menjadi lebih awal gitu, supaya bisa dilakukan secara offline? Adakah saran dari Bapak Ibu sekalian? Izin menjawab, Bu. Apabila untuk perubahan jadwal mungkin perlu untuk didiskusikan dengan teman-teman terlebih dahulu seperti itu. Nggak apa-apa. Ya, Nanti nggak apa-apa, nanti mungkin hasil diskusi dari kami akan saya sampaikan ke Ibu. Oke, sip. Iya. Baiklah, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini saja. Sejujurnya ini masih hawanya Lebaran, pasti Anda isinya halal bihalal. Nanti akan saya kirim ke Mas Tobi ya, PDF-nya. Baik, terima kasih, Bu. Makasih Bu Shelly. Oke, sama-sama. Selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih, Selamat Bu hari Shelly. raya.